Anak-anak, ibu bapak, dan saudari-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Salam damai sejahtera dan semoga kita semua semakin mengalami damai sejahtera atau shalom di dalam Tuhan. Dan kita doakan juga saudara-saudara yang berkesusahan, termasuk saudara-saudara kita di Maluku Utara dan sekitarnya, termasuk Manado yang baru saja mengalami gempa. Ya, ada gereja-gereja di Manado yang plafonnya runtuh di saat-saat menjelang Trihari Suci ini. Malam ini kita bersama memasuki masa Trihari Suci, retret 3 hari untuk mengenangkan sengsara wafat dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Mengapa kita kenangkan, kita peringati? Karena ini adalah satu drama yang luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus yang memang luar biasa, yang maha kuasa. Tidak seperti drama Korea yang menguras air mata. Ya. Jika kita melihat kembali sejarah iman kita, maka malam ini adalah titik temu antara kenangan masa lalu, perjamuan saat ini, dan teladan Tuhan Yesus bagi masa depan hidup kita. Dalam bacaan yang pertama kita mendengar tentang bangsa Israel yang bersiap meninggalkan Mesir. Mereka memakan daging anak domba dan menguleskan darahnya di pintu agar selamat dari maut. Karena Tuhan lewat, Tuhan menyelamatkan. Itu adalah Paskah, perjanjian lama, tanda pembebasan dari perbudakan fisik. Umat Allah dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Lalu dalam bacaan kedua yang diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus, surat yang pertama, Paulus mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus mengubah tradisi itu menjadi sesuatu yang baru. Tuhan Yesus tidak lagi mempersembahkan hewan. Tuhan Yesus mempersembahkan dirinya sendiri. Dikatakan di dalam surat tadi, Tuhan Yesus mengatakan, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Lalu, cawan ini adalah perjanjian baru saat dia mengambil cawan. Cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu minumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Malam ini dan setiap kali saat Ekaristi, kita mengenangkan Tuhan yang wafat mempersembahkan dirinya. Itulah mengapa dalam Ekaristi orang tidak tepuk tangan. Karena Tuhan yang kita kenangkan, Tuhan yang mempersembahkan diri. Inilah Ekaristi yang dibuat Tuhan Yesus sebagai pembebasan dalam perjanjian baru. Umat Allah dibebaskan dari perbudakan dosa dan maut yang kekal. Tuhan Yesus ingin agar kita tidak hanya mengenangnya dalam pikiran, tetapi sampai menyantapnya, memakannya dalam rupa sakramen Ekaristi, agar hidup Tuhan kita yang penuh kasih itu mengalir dalam urat nadi hidup kita sehari-hari di zaman sekarang, di dalam hidup bersama keluarga, komunitas, maupun teman-teman karya kita, di pemerintahan maupun di dalam gereja, juga di masyarakat pada umumnya. Namun salah satu inti yang paling mengherankan dari malam ini adalah yang kita dengarkan dalam Injil Yohanes yang tadi dibacakan oleh Romo Adrianus Wiyadi, Serikat Yesus.
Yohanes tidak menceritakan detail roti dan anggur, melainkan Yohanes menceritakan Ekaristi sebagai sebuah tindakan memberi teladan cinta kasih. Yesus membasuh kaki para murid, dan ini menunjukkan bagaimana kita menjadi manusia yang ekaristis. Umat Allah yang dihidupi oleh hidup ilahi yang diberikan lewat sakramen Ekaristi. Kita bisa membayangkan suasana saat Tuhan Yesus membasuh para murid. Di zaman itu, jalanan di Yerusalem berdebu dan penuh kotoran hewan. Kemarin kan Tuhan Yesus pakai apa? Keledai ya. Naik keledai saat Minggu Palma. Waktu itu tidak ada mobil listrik. Adanya keledai, kuda, dan hewan-hewan tunggangan yang lain. Maka bisa dibayangkan, jalanan penuh kotoran juga, selain debu. Maka membasuh kaki adalah tugas budak paling rendah saat itu. Ada tingkatan kasta para pembantu atau budak. Tapi lihat apa yang terjadi, Tuhan Yesus, Sang Guru dan Tuhan kita itu melepaskan jubahnya, melilitkan kain lenan, dan berlutut di depan kaki murid-muridnya. Yesus tidak hanya mengajarkan soal cinta kasih, Tuhan Yesus mempraktekkan cinta kasih yang diajarkannya. Ia membasuh kaki Petrus yang keras kepala. Ia membasuh kaki Yohanes yang sangat muda. Bahkan juga ia membasuh kaki Yudas yang akan mengkhianatinya. Paling depan ini yang akan nanti menjadi rasul-rasul. Saya nggak tahu mana yang Yudas nih ya. Tapi Tuhan Yesus memberi contoh bagaimana saat orang berdosa pun dicintai oleh Tuhan dengan membasuh kakinya. Apa pesan yang ingin Tuhan Yesus sampaikan kepada kita, murid dan umat-Nya, di tengah kesibukan, di tengah karya kita, di tengah hidup kita, dunia sehari-hari ini? Pertama, kasih itu berarti pelayanan, melayani. Menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus bukan berarti merasa lebih tinggi dari orang lain. Menjadi pengikut Kristus, murid dan umat Tuhan Yesus Kristus itu berarti berani berlutut untuk menolong saudara-saudara kita yang lain, sesama kita. Dalam keluarga berarti pasangan kita yang sedang kelelahan, mendengarkan anak-anak kita, walaupun lelah orang tua mendengarkan, atau membantu rekan kerja yang sedang kesulitan, dan terutama memperdulikan saudara-saudara kita yang lemah dan miskin, seperti kita renungkan di dalam arah dasar kita. Juga mempedulikan lingkungan hidup kita yang rusak, karena kerusakan lingkungan hidup itu akan punya dampak yang tidak baik untuk saudara-saudara kita, terlebih mereka yang miskin, lemah, difabel. Yang kedua, kasih itu menghargai martabat manusia. Tuhan Yesus dengan membasuh kaki mengangkat martabat manusia yang bagaimanapun adalah citra Allah. Dia diciptakan sebagai gambar Allah sendiri. Dengan cara ini, tidak ada pekerjaan yang terlalu rendah jika dilakukan dengan penuh cinta kasih. Baik dalam keluarga, komunitas, RT, RW, termasuk untuk memaafkan orang yang bersalah, memberi makan yang lapar,
pakaian yang telanjang, memberi minum yang kehausan, memberi tumpangan, mengunjungi yang sakit dan di penjara, merawat jenazah dan mendoakan mereka. Maka Gereja Katolik sangat menghormati manusia mulai dari dalam kandungan sehingga menentang aborsi sampai pada akhir hayatnya ada ibadah mendoakan orang meninggal. Ketika Tuhan Yesus memberi perintah baru, Yesus berkata, "Jika aku membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki." Apa yang disampaikan Tuhan Yesus untuk para rasul, para murid itu juga untuk murid-murid zaman sekarang. Kita semua, saya dan Anda sekalian. Dan ini bukan pilihan. Tuhan Yesus mengatakan wajib. Itu berarti menjadi identitas kita sebagai pengikut Kristus. Orang Kristiani, orang Katolik itu wajib saling membasuh atau saling melayani dengan penuh cinta kasih. Itulah kewajiban kita memenuhi perintah Tuhan dan Guru kita, Yesus Kristus, penebus kita dan sahabat kita. Bukan sekedar idola sebagai fans, ya, kita tidak ngefans pada Tuhan Yesus saja, tetapi memang menjadikan Dia sahabat kita dan sahabat, tidak meninggalkan Dia. Malam ini saat kita melihat upacara pembasuhan kaki yang akan dilakukan setelah homili, Anda semua jangan hanya melihatnya sebagai tontonan sejarah masa lalu. Bapak Kardinal mengajak kita untuk memakai mata kontemplatif. Dengan mata batin kita membayangkan makna apa yang ada di dalam peristiwa itu, termasuk untuk diri kita sendiri. Bayangkan Tuhan Yesus sedang berada di depan Anda, membasuh luka-luka kita, kegagalan kita, debu-debu dosa-dosa Anda sekalian. Setelah itu, bayangan Tuhan Yesus berkata dengan lembut di hati kita, "Aku sudah melakukannya untuk kamu, sekarang pergilah dan lakukanlah hal yang sama untuk sesamamu." Ekaristi yang kita rayakan, kita terima malam ini adalah bahan bakar atau energi yang menguatkan kita agar kita mampu mencintai dengan tulus ikhlas sampai sehabis-habisnya, sama seperti Tuhan Yesus yang mencintai kita sampai sehabis-habisnya dengan sengsara dan wafat di kayu salib demi pengampunan dosa kita semua. Anda dan saya, siapapun yang percaya, mau ditebus. Bahan bakar bisa naik mahal, apalagi karena perang Timur Tengah, ya. Tetapi bahan bakar untuk cinta kasih ini enggak pernah habis, ditawarkan untuk kita setiap hari dalam Ekaristi. Maka selamat memasuki retret 3 hari, Trihari Suci. Malam ini Jumat Agung sampai Paskah. Nanti tidak ada berkat penutup seperti biasanya, tetapi berkatnya dengan doa. Tidak ada tanda salib seperti biasanya, karena itu menjadi retret sampai nanti Paskah. Ibu, Bapak, saudari-saudara, anak-anak sekalian, sekali lagi selamat memasuki Trihari Suci, dan selamat ikut serta mengenangkan dengan mata kontemplatif bagaimana Tuhan menyelamatkan kita melalui upacara pembasuhan kaki malam ini. Tuhan memberkati Anda sekalian.